Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Karena udah main Manchester United hari Sabtu pagi dini hari ya, sampai sekarang udah 1 hari berita sepi gitu loh ya. Bahkan karena menang pun juga sepi, jadi nggak ada berita sama sekali, nggak ada yang mau ngebully, nggak ada yang mau ngejelek-jelekin, yang mau diungkit-ungkit nggak ada, berita yang toksik nggak ada gitu ya. Jadi gue nggak ngerti deh ya, para pencari berita, pencari makan tuh nyari duit dari mana gitu kan. Bahkan yang jadi trending topik pun juga masih mantan pemain Manchester United, Jadon Sancho, yang tadi pagi klubnya yang minjam dia Chelsea kalah 3-2 dari 2-1 dari Brighton ya. Dan para fans Chelsea yang awal-awal bilang terima kasih untuk Sancho, udah mulai sadar bahwa ternyata Sancho itu malas, lazy katanya, lazy attackers. Ya udah, beli lalu 25 juta kan perjanjiannya. Kalau peringkat di atas 14 di IPL kan wajib beli ya kan, 25 juta pound ya, lumayan ngurangin gaji juga yang hampir 250 hampir 300 ya, hampir 300 ribu pound per pekan ya, lumayan gitu. Cuman ada berita dari Andy Mitten bahwa kemarin, jadi kan itu kan hari Jumat malam ya hitungannya ya di Manchester United. Selesai itu pertandingan ya sekitar jam 10 kali kayaknya, mungkin jam 10 jam 11 lah. Ya mungkin Amorim berpikir ya, dasar pemikirannya adalah ini kan masih Jumat ya, belum weekend. Kalau weekend nanti lu semua pada izin nggak masuk gitu, dan gue juga nggak mau mengganggu weekend lo. Jadi setelah pertandingan kita menang 2-1 melawan Leicester City, Amorim justru tidak mau semuanya pulang timnya. Justru dia mengadakan full training, bukan cuman pemanasan. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada habis pertandingan biasanya tuh ada tuh yang biasanya tim juniornya sih warming up gitu ya, supaya tubuh juga tetap istilahnya nggak terlalu dingin lah kalau ibaratnya. Jadi dia harus tetap main juga gitu. Nah tapi nggak, Amorim justru di berbagai video laporan Andy Mitten juga mengatakan Andy Mitten mengatakan bahwa melakukan full training di Stadion Old Trafford setelah pertandingan melawan Leicester City, full session. Beberapa pemain yang nggak main di pertandingan kayak Victor Lindelof, ada tampak juga Johnny Evans, bahkan Matthijs de Ligt gitu ya. Itu terlihat berlatih ya, Toby Collier juga. Bahkan seorang Rasmus Højlund yang bermain 90 menit itu juga ikut berlatih full training. Tampaknya Ruben Amorim masih sangat kecewa dengan penampilan, karena prinsipnya adalah oke, hasil emang bagus, tapi performance atau penampilan itu kan gue bilang hancur banget. Ini yang menurut gue kenapa Ruben Amorim langsung mengadakan full training sesi ya setelah pertandingan melawan Leicester City. Jadi ya menurut gue ini satu standar tinggi ya yang diterapkan oleh Amorim, dan ini ya harus lakukan. Karena seperti gue bilang, ini berita-berita kan udah cooling down nih ya. Kayak nanti malam nih ya, Rashford main nih, mungkin kita akan ngeliat nih gimana nih, diturunin gak nih sama Unai Emery gitu kan, mainnya bagus gak ya. Kalau mainnya bagus paling kita yang dibully gitu kan, kalau mainnya jelek ya udah kita juga yang dibully gitu. Nah jadi menurut gue, setelah nggak ada berita-berita yang udah mulai cooling down ya, berita-berita yang udah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan pemain-pemain toksik gitu, dan akhirnya juga mulai terbukti, kecuali Anthony ya. Anthony tadi malam nyetak gol dan jadi man of the match lagi loh 2 game berturut-turut. Ya mungkin di situ bebannya dia lebih ini ya, lebih apa?
lebih lebih lepas ya. Ya Real Betis sendiri pun juga nggak istimewa banget sih. Lawannya juga Celta Vigo, permainannya juga ya nggak terlalu berteknik tinggi lah. Apakah memang itu standarnya dia saat itu masih di situ? Nah, itu kan nanti bisa kita lihat lagi ya 8-10 pertandingan ke depan. Cuman balik lagi ke tadi, bahwa Amorim ini menerapkan standar yang tinggi. Mungkin dia dengan adanya berita-berita yang udah nggak ada terdengar lagi nih, ya saatnya gue tancap gas nih, latihan terus ya, dan pemain nggak bisa komplain. Lo mau ngapain sekarang di liga, lo dalam posisi lagi di bawah, kita menang melaju di Piala FA dengan performance yang tidak begitu bagus, plus persiapan juga untuk ajang Europa League ya, yang mungkin bulan depan kita udah melakukan pertandingan untuk 16 besar. Jadi wajar untuk dilakukan full session training ini, sehingga pemain juga sadar lo harus mencapai di level standar ini gitu loh. Nah, Rasmus Højlund pantas lah ya, lo jangan jadi striker berantem gitu sama back gitu. Cobalah jadi striker yang cari space, striker yang lo bisa kontrol bola dulu, bukan berantem sama back dulu gitu. Striker yang ya lo coba deh belajar shooting, sehingga lo bisa bawa bola dari bawah, dari belakang lo untuk shooting, belajar finishing, belajar positioning. Itu kan harus wajib dilakukan gitu loh, untuk mencapai standar tinggi seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya gue rasa sih Amorim akan memberikan sesi latihan yang ketat ya. Kita nggak bisa lagi dibawa santai-santai. Kalau ibaratnya Amorim bilang, kita harus survive di akhir musim ini, harus selamat dulu nih SDM ya, ibaratnya selamatkan diri masing-masing. Nah, itu istilah di dunia profesional tuh. Jadi gue sih udah mendukung banget gitu ya. Bisa jadi ini mungkin jadi ajang menyaring siapa-siapa yang harus dibuang nanti di bulan di musim panas gitu. Kemarin aja si Casemiro dimainkan hanya 1 menit ya, tapi tampaknya dia nggak komplain gitu kan. Ya nggak komplain sih, gajinya terjalan gitu kan ya. Cuma kan ini menunjukkan pemain-pemain yang mempunyai attitude yang baik gitu loh. Nah, yang kayak gini-gini lah yang harus dipertahankan. Nah, untuk dari pemain-pemain sendiri pun mungkin Amorim juga akan mulai mengintegrasikan khususnya pemain-pemain baru ya. Patrick Dorgu, apakah nanti kedepannya Patrick Dorgu akan dimainkan di wingback kiri, biarlah si Diogo Dalot jadi wingback kanan, dan Mazraoui yang akan menjadi back tengah. Nah, ini kan kita akan coba lihat. Terus apakah nanti si Aiden Haven bisa menjadi ya pelapis lah atas cederanya, atau pengganti atas cederanya Lisandro Martinez. Itu aja sih ya berita-berita sampai saat ini, nggak ada. Cuma nanti malam kita akan lihat ketika Aston Villa akan melawan siapa ya? Gue lupa Aston Villa itu akan melawan siapa. Dan hampir banyak ada kejutan untuk Piala FA. Manchester City aja hampir kalah gitu ya tadi malam. Tapi ya klub-klub yang seperti Newcastle juga bersusah payah. Ya itulah, Piala FA ini kan piala yang tradisinya kuat, magicnya kuat. Jadi banyak kejutan-kejutan, dan jangan lo duga bahwa nanti mungkin aja kayak Liverpool tersingkir gitu ya kan. Dia mau quadruple katanya. Ada yang yakin quadruple, ya silahkan, nggak apa-apa. Kita sebagai tim fans Manchester United santai-santai aja, nggak usah terlalu yang buset ngotot marahnya tarik urat gitu ya, kayak nggak ada kehidupan lain selain sepak bola gitu. Jadi itu aja yang gue sampaikan berita di hari Minggu ini, yang agak-agak mendung nih. Tapi kita akan tunggu karena panjang nih istirahatnya pemain Manchester United, baru akan main lagi hari Minggu depan. Kita akan bertandang ke Tottenham Hotspur. Tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan Amorim kemarin, pastinya dia akan terus menggenjot ya, tancap gas menggenjot pemain-pemainnya untuk berlatih ya.
polanya dia, sistemnya dia, idenya dia yang tidak akan berubah itu terus ditanamkan, ya, terus dilatih. Jadi pemain-pemain itu bisa mencapai standar. Ya, kita berharap endingnya di akhir season ini menjadi happy ending lah, setidaknya ya. Peringkat setidaknya bisa masuk 10 besar aja deh. Gue mah nggak muluk-muluk. Final Piala FA sampai paling posisi terjauh mungkin, kalau bisa juara bagus, termasuk Europa League. Itu aja. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.